Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Ramadhani dari Universitas Negeri Makassar. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai angket, wawancara, observasi, sosiometri, biografis, dan inventory. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner atau angket merupakan daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Secara umum, isi dari angket berupa pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang pendapat, dan pertanyaan tentang persepsi diri. Tujuan dari angket yang pertama yaitu memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara acak. Adapun manfaat dari angket yang pertama ialah untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua, sebagai bahan pembuatan evaluasi program. Dan yang ketiga, untuk mengambil sampel sikap dan pendapat dari responden. Adapun jenis-jenis dari angket, yang pertama, menurut subjek, terdapat angket langsung dan angket berstruktur. Kemudian, menurut struktur, angket berstruktur dan angket tidak berstruktur. Kemudian jenis angket yang berupa pertanyaan yaitu pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, serta pertanyaan terbuka dan tertutup. Kemudian jenis angket berupa bentuk jawaban yaitu jawaban tabuler, jawaban berskala, jawaban dengan cek, dan jawaban kategorikal. Kelebihan dari angket ini yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan menjawabnya sesuai waktu dan kesepakatan mereka. Adapun kekurangan dari angket. Yang pertama, metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Yang kedua, metodenya kurang fleksibel. Pertanyaan hanya terpancang dan terbatas pada daftar yang sudah disediakan dalam angket. Yang ketiga, ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Cara merancang angket. Yang pertama, menentukan informasi. Yang kedua, menentukan jenis angket dan metode administrasinya. Yang ketiga, menentukan isi dari masing-masing pertanyaan. Yang keempat, menentukan banyaknya respon dari setiap pertanyaan. Yang kelima, memilih kata yang digunakan pada setiap pertanyaan. Yang keenam, menentukan urutan pertanyaan. Yang ketujuh, menentukan karakteristik fisik angket. Yang kedelapan, uji kembali langkah 1-7 dan evaluasi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu lakukan uji awal atas angket dan evaluasi. Pengertian dari wawancara. Menurut Lexi Jemoliang, wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini, peneliti dan responden berhadapan langsung atau face to face untuk memperoleh informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Tujuan dan manfaat wawancara. Secara umum, tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Adapun tujuan wawancara secara khusus yaitu yang pertama, untuk menggali dan memperoleh informasi atau data dari orang pertama. Yang kedua, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data lainnya. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data yang lainnya. Manfaat wawancara: menambah wawasan, kepentingan pribadi, profesi,
kepentingan masyarakat, memberikan informasi, memberikan semangat, memotivasi, menghasilkan karya tulisan, menjalin hubungan dengan orang lain, dan pastinya informasi yang lengkap. Kelebihan dari wawancara: respon tinggi, informasi nonverbal, pertanyaan spontan, observasi secara tak langsung interaktif, dan lain-lain. Dan kekurangan dari wawancara ini: waktu yang diperlukan, informan yang bersedia diwawancarai, dan lain-lainnya. Ragam wawancara: sebagian besar peneliti menggunakan wawancara terstruktur, semi-struktur, maupun tidak struktur. Tidak struktur, semi-struktur, maupun terstruktur merupakan hasil kebijakan penelitian. Adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperlihatkan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Tujuan observasi: observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas kegiatan tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Fungsi observasi: yang pertama, menggambarkan perilaku manusia. Yang kedua, verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan. Yang ketiga, menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara perilaku dalam situasi testing dan situasi lain, konsistensi dan inkonsistensi perilaku. Yang keempat, memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkap oleh alat lain. Manfaat dari observasi: yang pertama, mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti atau yang terjadi. Peneliti lebih bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan daripada pembuktian, dan mendekati masalah secara induktif. Yang kedua, peneliti dapat melihat hal-hal yang terjadi oleh partisipan kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Yang ketiga, memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Yang keempat, mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara. Yang kelima, memungkinkan peneliti merefleksi dari bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasaan pengamat menjadi bagian untuk memahami fenomena. Jenis observasi: Baskoro dalam Hasanah 2016 menyebutkan bahwa observasi secara umum terdiri dari beberapa bentuk, yaitu: pertama, observasi sistematik, biasa disebut juga dengan observasi terstruktur, yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dalam setiap faktor yang diamati. Yang kedua, observasi eksperimental. Yang ketiga, observasi natural. Yang keempat, observasi partisipan. Yang kelima, observasi unobtrusif, biasa disebut sebagai unobtrusive measure. Unobtrusive method, non-reactive method merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Kemudian yang keenam, observasi formal dan observasi informal. Yang ketujuh yaitu menurut peranan observer dibagi menjadi observasi partisipan dan non-partisipan. Cara merancang observasi meliputi pedoman pengamatan dan melakukan analisis hasil pengamatan. Adapun beberapa alat pencatat observasi yaitu catatan anekdot dan skala penilaian.
Kelebihan dari teknik observasi terletak pada mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Adapun kelemahan dari teknik observasi ini yaitu lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan sendiri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks. Yang diselidiki melalui metode ini ialah status sosial masing-masing anggota kelompok menurut pandangan pribadi anggota yang lain di dalam kelompok. Status sosial itu tercermin dalam diterima atau tidak diterima oleh anggota-anggota kelompok. Tujuan dari teknik sosiometri ini yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial yang inkongruens sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lainnya. Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran. Yang pertama, kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Misalnya, teman yang diinginkan sebagai partner dalam diskusi dan teman yang diinginkan saat berkreasi. Kedua, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan dalam situasi khusus. Contoh kuesioner sosiometri dalam segala situasi dengan 6 tingkat penerimaan, yaitu sahabat yang baik, kedua, teman biasa, ketiga, bukan teman tetapi masih berhubungan baik, yang keempat, saya tidak kenal mereka. Syarat pengoperasian sosiometri. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus memahami situasi, kriteria, atau aktivitas khusus yang dipelajari tema pengukuran sosiometri. Yang kedua, semakin dewasa usia individu dengan sosiometri, hasilnya akan cenderung semakin reliable atau konsisten dan valid atau sesuai kriteria. Sebab semakin dewasa kecenderungan preferensi individu terhadap sesuatu, maka akan semakin menetap. Ketiga, anggota kelompok harus sudah saling mengenal sehingga dapat merefleksikan sikap dan perasaan tertentu yang selama ini cenderung dialami terhadap anggota kelompok. 4. Anonim, itu hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok yang lain untuk menjaga kondisi psikologis anggota kelompok. Langkah dalam penyusunan angket sosiometri. Yang pertama, menetapkan tujuan penggunaan angket sosiometri merupakan langkah awal yang penting dilakukan oleh guru pembimbing agar dapat menetapkan tipe angket sosiometri apa yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menyusun angket sosiometri sesuai dengan pilihan tipe yang ditetapkan sesuai tujuan pelaksanaan asesmen. Hal ini penting dalam menyusun angket adalah merumuskan pertanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kelebihan dari sosiometri yang pertama, konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya. Dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas atau kedalaman hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik dalam kelompoknya, maupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. Yang kedua, informasi tentang fungsi individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif sebab bersumber dari banyak individu. Yang ketiga,
Dengan memanfaatkan hasil sosiometri, konselor memiliki peluang untuk melakukan beberapa proses bimbingan untuk memperbaiki hubungan peserta didik dalam kelompoknya. Kekurangan angket sosiometri. Pertama, hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang cukup lama. Kedua, akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Yang ketiga, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Mengingat peserta didik umumnya cenderung memilih anggota kelompok bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa mereka berhasil dalam melakukan kegiatan dalam kelompok, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan rasa simpati dan rasa antipati. Metode biografi merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran, perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis oleh dia sendiri dan ditulis oleh orang lain. Menurut Eko 2011 mengatakan bahwa tujuan biografis ialah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didiknya yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup, dan juga mengungkapkan suatu kisah yang atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Dalam bimbingan dan konseling, biografi dapat dipergunakan untuk yang pertama, memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu. Yang kedua, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi oleh individu dalam kehidupannya. Yang ketiga, memperoleh data mengenai individu atau dalam pribadi peserta didik dan lingkungan hidupnya. Yang keempat, mempelajari ungkapan, pikiran, dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri maupun dituliskan oleh orang lain. Tahap-tahap dalam analisis biografi. Yang pertama, merangkum semua kejadian yang dianggap penting. Yang kedua, mengelompokkan antara pengalaman yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, memisahkan data yang berkenaan dengan aspek pikiran, perasaan, perilaku atau sikap dan hal lain yang ingin diketahui. Keempat, mengetahui selisih antara aspek positif dan negatif secara menyeluruh. Yang kelima, menjumlahkan aspek positif dan aspek negatif dari masing-masing kategori. Yang keenam, menjumlahkan aspek positif dan aspek negatif secara menyeluruh. Yang ketujuh, diambil dari kesimpulan secara umum. Kedelapan, menghitung selisih aspek positif dan aspek negatif per kategori. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Hasil analisis dalam biografi tersebut ditampilkan. Inventory merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Kelvin, inventory yaitu suatu alat untuk menilai ada atau tidak adanya suatu sikap, tingkah laku, dan minat tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Inventory merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Jenis-jenis dari inventory yang pertama, personality inventories.
ialah inventory yang dipersiapkan untuk mengungkapkan aspek-aspek kepribadian seseorang. Contoh-contoh dari personality inventory ini yaitu Bern, Reuters, Personality Inventory, dan Pinter's Aspect of Personality. Kedua, Interest Inventory. Inventory ini sengaja disusun untuk mengetahui minat seseorang dalam hal seperti jabatan-jabatan, mata pelajaran, kesenangan-kesenangan, aktivitas-aktivitas, keistimewaan-keistimewaan orang, dan sebagainya. Yang ketiga, Attitude Inventory. Inventory ini sengaja disusun untuk mengukur sikap seseorang terhadap orang lain atau objek-objek kebudayaan hasil ciptaan orang-orang. Sikap boleh dianggap sebagai satu bagian dari kepribadian dan biasanya dihubungkan dengan perasaan-perasaan, emosi, serta merupakan faktor penting dalam mencantumkan reaksi-reaksi dan tingkah laku kita. Inventory tugas perkembangan dikembangkan oleh Sunario. Dengan alat ITP, guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Berdasarkan hasil pengukuran ini, dapat disusun program bimbingan yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang secara wajar, utuh, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. ITP ini mengukur 7 tingkatan perkembangan dan 11 aspek perkembangan individu. 11 aspek perkembangan individu yang diungkapkan melalui ITP mencakup landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria dan wanita, penerimaan diri dan perkembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Peran dan fungsi konselor dalam inventory ini dimulai dari perencanaan, yaitu mulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku lembar jawaban ITP sesuai dengan jumlah peserta didik sasaran dan membuat satuan layanan asesmen ITP. Kemudian pada pelaksanaan yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengatasinya dengan benar. Kemudian tindak lanjut. Melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Sekian dari materi yang saya paparkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.